Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan menyelami dunia psikologi uang dan bagaimana sih hubungan kita dengan uang bisa mempengaruhi perjalanan menuju kekayaan. Teman-teman sekalian, pernah gak sih kalian merasa sudah bekerja keras, tapi kok uang tetap aja nggak ngumpul-ngumpul? Atau malah kita dapat uang banyak, cepat banget habisnya. Nah, ini dia yang mau kita bahas, yaitu tentang psikologi uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Psikologi uang adalah studi tentang bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku kita mempengaruhi cara kita mengelola uang. Ternyata faktor psikologis ini perannya penting banget loh dalam menentukan kesuksesan finansial kita. Nah, apa saja sih aspek psikologi uang yang perlu kita pahami? Pertama, mindset tentang uang. Mari kita bahas lebih lanjut. Keyakinan dan asumsi kita tentang uang akan mempengaruhi cara kita untuk mendapatkan, mengelola, dan menggunakan uang. Misalnya jika kita percaya bahwa uang adalah akar dari kejahatan, kita cenderung akan menghindari uang atau merasa bersalah ketika memiliki banyak uang. Kemudian hubungan emosional dengan uang. Emosi seperti ketakutan, kecemasan, dan keserakahan bisa mempengaruhi keputusan keuangan kita. Misalnya ketakutan akan kekurangan bisa membuat kita menjadi pelit dan sulit untuk menikmati uang yang kita miliki. Kemudian pola keuangan yang kita pelajari. Kita sering meniru pola keuangan dari orang tua atau lingkungan sekitar kita. Misalnya jika kita tumbuh di keluarga yang boros, kita cenderung akan mengulangi pola dasar tersebut tanpa sadar. Kemudian ada finansial trauma. Pengalaman buruk di masa lalu terkait uang, seperti kebangkrutan, penipuan, bisa meninggalkan trauma yang membekas mempengaruhi hubungan kita dengan uang. Lalu bagaimana sih caranya kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan uang? Mari kita simak lebih lanjut. Sadari dan ubah pola pikir negatif tentang uang. Langkah pertama yang perlu kita usahakan adalah menuju keuangan yang sehat, menyadari pola pikir negatif yang mungkin kita miliki tentang uang. Pola pikir seperti uang adalah sumber masalah, uang tidak akan pernah cukup, atau saya tidak pantas untuk kaya, dapat menghambat kita dalam mengelola keuangan secara efektif. Pola pikir ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, lingkungan sekitar, atau keyakinan yang tertanam sejak kecil dari lingkungan sekitar kita. Identifikasilah keyakinan-keyakinan ini dan telaah dampaknya pada perilaku finansial kita. Apakah kita jadi takut berinvestasi? Apakah kita cenderung boros karena merasa uang tidak akan pernah cukup? Kesadaran akan pola pikir negatif ini adalah langkah awal yang penting untuk kita. Setelah menyadari pola pikir negatif, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi pola pikir yang positif dan memberdayakan uang. Ganti pernyataan uang adalah sumber masalah dengan uang adalah alat untuk mencapai tujuan. Ubahlah keyakinan saya tidak pantas kaya menjadi saya layak untuk hidup berkecukupan dan sukses secara finansial. Latih diri untuk fokus pada kemungkinan dan peluang yang bisa diciptakan dengan uang, seperti investasi, dana pendidikan, atau membantu orang lain. Perubahan pola pikir ini membutuhkan waktu dan kesadaran diri, namun demikian akan membuka jalan untuk menuju keuangan yang lebih sehat. Ingatlah bahwa pikiran kita adalah alat yang kuat. Dengan mengubah pola pikir negatif tentang uang menjadi positif, kita dapat mengubah cara kita melihat, mengelola, dan menggunakan uang. Ini akan berdampak pada keputusan keuangan yang kita ambil, kebiasaan keuangan yang kita bangun, dan pada akhirnya kesuksesan finansial yang insya Allah bisa kita capai. Jadi mulailah dari sekarang untuk menyadari dan mengubah pola pikir negatif tentang uang demi mewujudkan keuangan pribadi yang sehat dan sejahtera. Selanjutnya, kenali dan kelola emosi ketika berurusan dengan uang. Kesehatan keuangan pribadi tidak hanya bergantung pada kemampuan mengatur anggaran atau berinvestasi, tetapi juga pada kemampuan kita mengenali dan mengelola emosi. Emosi memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pengambilan keputusan keuangan kita. Misalnya, rasa takut akan kekurangan bisa membuat kita terlalu hemat hingga sulit untuk menikmati hasil jerih payah. Sementara rasa serakah bisa mendorong kita pada investasi yang sangat beresiko tinggi yang berujung pada kerugian besar. Kesadaran akan pengaruh emosi ini adalah langkah awal yang krusial. Maka dari itu, kenali emosi apa yang muncul ketika Anda dihadapkan pada situasi keuangan. Misalnya saat menerima gaji, membayar tagihan, atau memutuskan untuk mulai berinvestasi. Setelah mengenali emosi, langkah selanjutnya adalah mengelolanya dengan bijak. Jangan biarkan emosi mengontrol keputusan keuangan Anda ketika dihadapkan pada pilihan keuangan. Luangkanlah waktu sejenak untuk menenangkan diri dan berpikir jernih.
Tanyakan pada diri sendiri, apakah keputusan ini didasari oleh logika dan rencana keuangan yang sudah dibuat, ataukah hanya didorong oleh emosi sesaat. Jika perlu, diskusikan dengan orang terpercaya atau konsultan keuangan untuk mendapatkan pandangan objektifnya. Dengan mengenali dan mengelola emosi secara efektif, Anda dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan terhindar dari jebakan emosi yang merugikan. Ini akan membantu kita membangun keuangan pribadi yang sehat ke depannya dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih mudah, sehingga menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia. Selanjutnya, buat anggaran dan rencana keuangan yang realistis. Membuat anggaran dan rencana keuangan yang realistis merupakan fondasi penting untuk mencapai kesehatan finansial. Anggaran akan membantu kita memahami kemana uang kita mengalir, sementara rencana keuangan akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Keduanya harus disusun secara realistis, sesuai dengan kondisi keuangan dan gaya hidup kita. Maka dari itu, mulailah dengan mencatat semua sumber pemasukan dan mengidentifikasi semua pengeluaran, baik yang bersifat tetap maupun variabel tertentu. Kemudian, tetapkan prioritas keuangan Anda, misalnya membayar hutang, menabung untuk dana darurat, atau berinvestasi. Setelah memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan Anda, buatlah anggaran bulanan yang meliputi semua pos pengeluaran esensial seperti biaya hidup, transportasi, tagihan, dan cicilan. Alokasikan juga dana untuk tabungan dan investasi sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Maka dari itu, pastikan anggaran yang Anda buat realistis dan dapat dijalankan secara konsisten. Hindarilah membuat anggaran yang terlalu ketat atau tidak fleksibel, karena hal ini justru dapat menyebabkan Anda gagal dalam menjalankannya dan merasa frustasi. Rencana keuangan yang realistis harus mempertimbangkan tentang faktor-faktor seperti inflasi, kenaikan gaji, perubahan kondisi hidup, gaya hidup. Lakukan penyesuaian secara berkala jika diperlukan. Misalnya, jika Anda mendapatkan promosi jabatan atau gaji naik, Anda dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi atau mempercepat pelunasan hutang. Dengan memiliki anggaran dan rencana keuangan yang realistis, Anda dapat mengontrol keuangan Anda dengan lebih baik, lebih bijak, untuk menghindari hutang yang menumpuk dan mencapai tujuan keuangan yang Anda ciptakan di awal-awal. Kemudian, jangan lupa belajar literasi keuangan dan investasi. Literasi keuangan dan investasi merupakan fondasi penting untuk membangun keuangan pribadi yang sehat. Memahami konsep dasar keuangan seperti budgeting, menabung, dan mengelola hutang memungkinkan kita untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab ke depannya. Literasi keuangan juga akan membantu kita untuk memahami berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti, serta memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Dengan pengetahuan investasi yang memadai, kita akan dapat mengalokasikan dana secara efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, atau membeli rumah. Investasi yang bijak dapat membantu kita menumbuhkan kekayaan, melindungi nilai uang dari inflasi, dan mencapai kemandirian finansial ke depannya. Penting untuk diingat bahwa investasi selalu memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami resiko tersebut sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi ke depannya. Meningkatkan literasi keuangan dan investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membaca buku, artikel, mengikuti seminar, workshop, atau mengikuti kursus online. Manfaatkanlah juga sumber informasi yang tersedia secara online seperti website dan blog, video edukasi, dan lainnya. Semakin tinggi literasi keuangan dan investasi kita, semakin baik pula kita dalam mengelola keuangan pribadi dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Teman-teman sekalian, memahami psikologi uang adalah langkah awal yang penting untuk mencapai kesuksesan finansial. Dengan mengenali dan mengubah pola pikir serta perilaku kita terhadap uang, kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan uang dan menggapai kebebasan finansial yang kita impikan ke depannya. Semoga kita bisa mencapai kebebasan finansial. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video menarik lainnya seputar psikologi dan keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan, PID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.